Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Dan yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah PKN, yaitu Bapak Septian Mulis MPD atas bimbingannya. Perkenalkan, saya Fatim Alifatul Zuhra dengan NIM 132510072 dari kelas M253C Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang nilai dan norma warga negara Indonesia. Selamat menyaksikan teman-teman. Baik, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu ada pendahuluan. Nilai dan norma merupakan pedoman penting dalam kehidupan warga negara Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai dan norma berfungsi mengatur perilaku agar tercipta keteraturan, keharmonisan, dan saling menghormati. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan nilai serta norma perlu ditanamkan sejak dini agar terbentuk karakter warga negara yang baik sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Next, kita masuk ke slide berikutnya, yaitu ada latar belakang. Nah, di era modern saat ini masih banyak ditemukan perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai dan norma, seperti kurangnya sopan santun, ketidakjujuran, dan pelanggaran aturan. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan penerapan nilai serta norma belum berjalan dengan baik. Padahal nilai dan norma yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945 sangat penting sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang menanamkan dan membiasakan nilai serta norma sejak dini, terutama melalui pendidikan. Baik, kita masuk ke definisi pemahaman konsep. Di situ terdapat 2 poin ya teman-teman. Pertama, nilai adalah sesuatu yang dianggap baik, benar, dan penting dalam kehidupan. Dan yang kedua adalah norma adalah aturan yang mengatur perilaku manusia agar sesuai dengan nilai tersebut. Di Indonesia dan nilai dan norma berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Contohnya pada sila kedua, yaitu mengajarkan kemanusiaan dan sikap yang saling menghargai. Kedua ada sila kelima, yaitu mengajarkan keadilan sosial. Baik, kita masuk ke slide berikutnya, itu ada tujuan dan fungsi. Di situ terdapat 3 poin ya teman-teman. Pertama, mengatur kehidupan agar tertib dan harmonis. Kedua, menjadi pedoman dalam bertingkah laku. Dan yang ketiga, menciptakan masyarakat yang beradab. Nah, sedikit saya menambahkan bahwa dalam kehidupan sehari-hari, nilai dan norma itu dapat diterapkan melalui bersikap jujur. Contohnya seperti seseorang mengikuti ujian. Nah, dia tidak boleh mencontek. Kedua, itu bisa menghormati guru, orang tua, dan teman. Yang ketiga, taat aturan lalu lintas. Dan yang keempat, tidak menyebarkan berita hoax. Mungkin ada banyak lagi yang lain ya teman-teman. Bisa ditambahkan. Contohnya itu, kita masuk ke slide berikutnya aja dulu ya. Oke, baik, kita masuk ke analisis kasus. Nah, kasus yang sering terjadi ini misalnya seorang siswa mencontek, ini contoh tadi sebelumnya ya teman-teman, saat ujian. Nah, kita analisis bahwa penyebabnya pertama kurang percaya diri. Bener nggak ya aku jawab kayak gini? Takut disalahin sama guru gitu kan? Pasti anak-anak pada mikir kayak gitu. Nah, terus kedua tuh mungkin bisa tidak belajar. Dan yang ketiga itu pengaruh teman-teman. Poin kedua itu ada dampak. Nah, dampaknya itu tuh bisa merusak kejujuran anak tersebut, menurunkan kualitas pendidikan, dan membentuk karakter tidak jujur. Dan itu membuat anak-anak itu semakin tidak percaya diri. Baik teman-teman, di sini juga ada evaluasi dan solusi. Di situ saya nambahkan ada kasus nyata dalam masyarakat ya teman-teman. Itu ada polisi serta masyarakat yang sedang jalan di jalanan gitu, di ibaratnya kayak lampu merah gitu. Nah, di situ ada kritik ya. Kritiknya masih banyak masyarakat termasuk siswa yang mengetahui nilai dan norma tetapi belum menerapkan secara konsisten.
yaitu berarti tidak menaati peraturan, contohnya kayak lalu lintas gitu ya. Kedua itu kita mencari solusi. Nah, pendidikan karakter sejak dini, keteladanan dari guru dan orang tua itu penegakan aturan secara tegas, pembiasaan perilaku baik setiap hari. Solusi ini harus dilakukan secara berkelanjutan agar efektif. Ya, semoga bisa berjalan dengan efektif ya teman-teman. Kita masuk ke bagian kesimpulan. Nah, bahwa nilai dan norma itu merupakan pedoman penting dalam membentuk perilaku warga negara yang baik. Dengan memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat menciptakan masyarakat yang tertib, harmonis, dan berkarakter sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya berharap apa yang telah saya jelaskan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik serta menambah wawasan kita semua terkait topik yang dibahas. Tentunya dalam penyampaian ini masih terdapat berbagai kekurangan ya teman-teman, baik dari segi materi maupun cara penyampaian. Untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari Bapak Ibu dosen serta teman-teman sekalian agar kedepannya saya dapat menjadi lebih baik lagi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam proses pembelajaran selanjutnya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian, waktu, dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.